tadi udah ngelewatin hal-hal yang kurang menyenangkan itu, akhirnya jadi mikir, ternyata ketika dapet tekanan, ketika dapet permasalahan, tapi kita bisa ngejalanin itu, yang bikin senang itu ketika kita berhasil itu sih Mas, ngejalaninnya, bukan hasil yang kita dapatnya nanti. Di ujungnya ya, Iya, tapi benar. pada prosesnya ya. Iya. Nah itu gimana sih biar kita bisa menikmati? Kamu emang suka rujak? Sebenarnya nggak terlalu, tapi suka buahnya. Oh apa? Ya. Berarti salad suka ya? Salad suka. Salad sama rujak lebih suka mana? Salad. Karena kalau rujak kan ada ininya ya Mas ya. Ada apa namanya? Bumbu kacangnya kan. Sebenarnya agak aneh aja sih kalau ditambah bumbu kacang. Tapi enak. Kalau salad kan ada mayonesnya yang agak itu. Dan kamu suka aja. Kamu lebih suka, kamu aliran asin ya kalau makanan? Manis sebenarnya. Salad yang buah loh Mas, bukan salad sayur. Kamu suka berarti kalau di Jogja dengan menu-menu yang di Jogja gimana gitu ya? Kalau aku sendiri malah seneng, karena emang aku senengnya sebenarnya asin juga suka, tapi manis itu lebih suka. Bahkan ada kan teman-teman aku yang dari luar Jawa, itu kan kalau di sana banyaknya asin ya Mas ya. Nah di sini kok bilang makanan kok manis sih, aneh dan lain sebagainya. Nah kalau aku malah suka kayak gudeg gitu. Kamu suka? Ya lebih ini aja sih. Nggak tahu, enak aja dimakan. Itu. Kamu asli Temanggung kan? Temanggung Mas, Jawa Tengah. SMA di Temanggung atau di Jogja? SMA di Temanggung. Dulu itu jadi dari namamu sebutin dulu dong. Namanya Kafisya Safira Irba. Artinya apa tuh? Kalau kata ibuku, semoga itu jadi doa juga ya Mas ya. Kalau kata ibuku tuh artinya perempuan yang bisa menjaga diri dengan baik. Cuman nggak tahu itu di bagian perempuannya yang mana. Terus ini gatok-gatokannya nggak tahu. Intinya satu paket perempuan yang bisa menjaga diri dengan baik. Fullnya? Ya fullnya. Cuman semakin aku gede terus ini kayak nyari-nyari arti sendiri gitu loh Mas. Kayak gaduin lah istilahnya. Kan kalau Hafisya itu diambil dari kata Hafidhoh ya. Iya, penjaga. Penjaga lah. Itu mungkin tadi kaitannya dengan itu ya. Benar gak sih? Benar, menjaga ya. Terus Safira itu batu yang ini, batu yang apalah istilahnya, batu yang mahal atau apalah gitu. Batu permata kok. Batu yang mungkin salah satunya dari itu. Terus kalau irbanya masih belum paham. Jadi kalau dari aku sendiri harapannya dengan dikasih nama itu, juga bisa menjadi perempuan yang menjaga tadi ya. Mungkin kalau dari batunya tadi, batu yang mahal tadi lebih ke, tapi agak berat sih Mas kalau diomongin. Nggak masalah. Lebih ke gimana caranya berusaha memperbaiki akhlak lah. Gitu. Nyambung gak sih Mas? Berarti seorang perempuan yang bisa menjaga dirinya. Iya. Yang tadi seperti batu yang sangat berharga. Ya perempuan kan diibaratkan. Berharga, batu yang berharga. Terus yang tadi terakhir belum paham, kalau irbanya belum ketemu. Menarik ya. Tuh. Nama orang tua, doa orang tua. Tapi nantilah kita bahas. Oke. Kamu sekarang di mana tak? Aku sekarang di Kopma, Koperasi Mahasiswa UNY. Jadi apa? Jadi pengawas. Iya, mungkin kalau di BEM atau HIMA itu kan ada DPO, DPM gitu ya Mas ya. Nah kalau Kopma itu ada pengawasnya. Kopma, di pengawas. Kopma UNY. Itu masuk ke organisasi mahasiswanya atau masuk ke manajemen koperasi itu sendiri? Kayak dibagi dua nggak sih? Atau satu paket? Gimana tadi Mas? Ini sambil makan loh. Boleh. Manajemen sama? Manajemen bisnis di Kopma itu sendiri. Ya, atau kan yang mengurusi karyawan kan beda sendiri toh. Atau memang itu organisasi saja. Nah, ini sih mungkin dari teman-teman juga tahu ya Mas ya. Kadang juga ini sering ditanya, kamu di Kopma kerja ya? Kamu di Kopma jadi kasir ya? Kayak gitu ya biasanya nanya gitu. Jadi kalau di Kopma itu organisasi sama manajemennya itu jadi satu.
tergabung dalam manajemen Kopma UNY. Jadi dalam UNY, manajemen Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, saya dari UNY. Gitu. Nah, jadi di manajemen itu membawahi apa tadi usaha, terus ada khusus organisasinya, ada juga khusus anggota. Kalau anggota ya semacam ini sih Mas, kayak organisasi-organisasi pada umumnya. Paling ada lomba dan lain sebagainya. Ya itu sih Mas. Jadi kalau pengawasnya lebih ke apa ya bahasanya? Ngontrol pengurusnya. Tapi sama-sama di manajemen. Berarti aktif di Kopma. Ya. Ngurus ngontrol bagian di pengurusnya. Ya. Digaji nggak? Ada insentif sih. Ada insentif. Kepo nggak sih kalau berapa itu? Nggak sopan banget ya. Ya buat mahasiswa cukup kayak gitu buat jajan. Cukup, ya. Oke. Terus kamu juga kayaknya jualan ya? Jualan. Apa? Safir. Ya. Safir.id. Safir.id. Ini jualan hijab. Itu produk sendiri atau? Produk sendiri. Jadi aku kayak beli bahannya, terus nanti dimasukin ke tukang jahit, baru nanti dijual. Udah. Maksudnya berjalan sampai sekarang? Ya, alhamdulillah berjalan Dari sih. Dari tahun 2018 awal kalau nggak salah. 2018 awal sampai sekarang. Cuman ya itu sih Mas, karena aku jalannya sendiri, jadi belum terlalu yang fokus ke situ. Baru kalau ada pesanan buat. Oh, masih pre-order ya? Masih pre-order. Berapa omset? Nah itu bagus sih. Gak apa sih kalau itu. Tapi ini jawabannya karena susah ya Mas. Karena pertanyaannya gampang, cuman jawabnya kayak nggak sopan. Pertanyaannya nggak sopan maksudnya. Iya, karena akunya nggak apa namanya, belum yang terlalu rapi, belum yang terlalu fokus ke situ, jadi kayak ala kadarnya aja gitu Mas. Ya masuk, nanti dipakai, jadi nggak ada perhitungannya, belum ada, belum ada sampai situ. Yang penting jalan dulu ya. Saya mungkin lebih ke menempatkan itu sebagai promosi dulu. Dan mungkin pembelajaran gitu ya. Nah, benar ya. Artinya bisnis itu belum menjadi fokusan. Belum. Terus kamu itu kan kemarin terakhir aktif di mana tuh? Di BEM. Jadi wakil. Terus kenapa terusnya gimana? Ya maksudnya berarti kamu aktif juga di organisasi. Selain organisasi yang mungkin tadi kamu passionnya di bisnis ya? Atau memang belum paham sih Mas kalau passion atau enggak, tapi senang aja sih. Senang belajar di sana. Terus kamu juga ternyata di organisasi yang mungkin kalau dalam konteks itu kayak politik lah ya. Politik ya. Ya enggak sih? Iya benar sih. Nah, dan kamu memang senang juga ya di situ. Nah, ini sih Mas, mungkin karena ya namanya di kampus kan ladang untuk belajar ya Mas ya. Jadi awalnya tuh emang dari 2017 pas aku masuk langsung daftar BEM. Jadi kayak tertarik aja ikut organisasi, karena dulu SMA, SMP juga ikut OSIS kan. Cuman ngerasa dulu belum maksimal, maksudnya maksimal belajarnya kayak gitu dari niat dan lain sebagainya. Terus lumayan nih di kuliah, daripada cuman kuliah doang jauh-jauh ke Jogja cuman kuliah doang kan. Jadi ya udahlah ikut organisasi. Terus ikut organisasi BEM. Ya intinya banyak pembelajaran juga lah di dalamnya kayak gitu. Terus tahun berikutnya aku di Kopma Mas. Di Kopma sama di Rohisnya fakultas. Ya. Di Rohis. Terus tahun ketiga ya kemarin. Tahun ketiga itu ditawarin ke BEM lagi kayak gitu. Ada yang ngajak ke BEM gitu ya. Akhirnya dan itu jadi apa? Wakil. Ya, berarti jadi istilahnya jadi wakil presiden lah ya kalau untuk level. Kalau fakultas wakil gubernur. Gubernur ya. Karena fakultas ya. Bener nggak? Iya bener. Wakil gubernur. Cuman ini sih kalau tadi Mas Rio tanya senang politik atau enggak, nah itu mungkin jadi salah satu di tahun itu tuh jadi salah satu hal yang membuka sebenarnya aku tuh suka di mana sih kayak gitu. Ya mungkin agak kurang cocok aja ternyata di situ. Tapi ya sudah, karena sudah terlanjur masuk ya udah diselesaikan sampai akhir. Oke. Ini sama kayak pertanyaannya tuh. Nah, terus kamu sekarang punya jawaban nggak? Sebenarnya kamu senang di mana sih? Tadi kan kamu bilang sebenarnya kamu senang di mana sih?
Ya mungkin masih tahap nyari juga ya, tapi sedikit-sedikit udah agak nemu lah gitu. Sedikit ini gimana nih? Sedikit itu gimana ya, nih? Mungkin ke tadi yang bisnis juga seneng. Bisnis seneng tapi belum ahli lah istilahnya kayak gitu. Senang aja buat belajar di situ, sama di bidang pendidikan juga senang. Karena backgroundnya aku kan juga dari pendidikan. Besok kalau udah besar mau jadi guru. apa? Oh, jadi guru. Udah punya jawaban. Mantap. Insya Allah. Guru apa dosen? Pendidik lah ini. Pendidik. Cuman pendidik apa bisnis? Dua-duanya bisa sih, Mas. Amin. Serius mau dua-duanya? Tapi realistis itu? Mungkin bisa realistis sih, Mas. Masih bisa dikatakan realistis. Karena bisnisku pun juga yang pikirannya nggak yang muluk-muluk kayak gitu. Ya paling nanti masih yang jualan-jualan kecil-kecilan gitu. Buat nyambi-nyambi aja. Kamu pernah nggak sih resah itu ya tadi kaitannya dengan kan bisnis tadi terus guru ya. Pernah nggak resah ya Allah besok mau jadi apa itu? Pernah banget. Kapan terakhir memikirkan itu? Iya. Kapan terakhir kamu memikirkan? Ya kayak lagu dong. Lagunya gimana? Sit. Aduh, jangan nanti malah nyanyi. Nggak apa. Kamu bisa nyanyi? Enggak. bisa. Senang Coba dicoba. Aduh, jangan Mas. Lagunya nggak apa. Jangan nih, lagi nggak pede kalau nyanyi. Oke. Terakhir memikirkan itu mungkin kapan terakhir? Ya sekarang juga masih sedikit-sedikit mikirin, tapi yang kayak jadi gongnya ya selama hidup ini. Itu tahun lalu, Mas. Tahun lalu 2020. Gongnya 2019-2020 lah. Gitu. Aku mau jadi apa? Iya, mau jadi apa? Karena awalnya kan masuk PGSD bisa dibilang bukan terpaksa juga sih, tapi pilihan orang tua. Jadi dulu aku disuruh milih, kamu mau pendidikan atau kesehatan? Gitu. Terus aku milih dua-duanya. Aku daftar di Poltekkes Semarang sama di PGSD UNY ini. Alhamdulillah, waktu itu Poltekkes juga keterima. Tapi mikir juga sih, karena Poltekkes kan backgroundnya harusnya IPA ya. Dari saya. Kamu IPS? Iya, IPS. Aduh, daripada nanti di jalan berat ya, mungkin karena harus belajar keras lagi. Maksudnya belajar yang aku belum pernah pelajari kayak sebelumnya gitu. Jadi ya udah akhirnya aku memutuskan buat ya udah deh PGSD-nya aja kayak gitu. Karena kebetulan juga kalau di Poltekkes agak mahal. Ya daripada di negeri kan. Oh, Poltekkes itu Poltekkes negeri sebenarnya, Mas. Negeri. Tapi tetap lebih mahal. Lebih mahal daripada ini gitu. Akhirnya aku milih ini. Ya udah jalan, tapi masih rasanya kayak masih setengah hati gitu loh, Mas. Belum yang ya gitu. Belum yang benar-benar mantap mau jadi guru, karena masih belum jadi dulu tuh aku nggak suka anak kecil. Sampai sekarang? Kalau sekarang udah alhamdulillah. Maksudnya udah mulai tertarik lah sama anak-anak. Ya, mungkin karena diasah kemarin banyak main ke SD selama kuliah itu juga. Terus akhirnya milih ini. Di jalan ya banyak ini sih, Mas. Akhirnya kalau bukan dari awal, bukan murni pilihan sendiri kan pasti banyak penolakan, pertentangan dan lain sebagainya, Mas ya. Nah, pokoknya dari awal masuk kuliah sampai hari ini sih. Sampai hari ini pun masih banyak bertanya-tanya, tapi gongnya tahun lalu tuh kayak mikir, aduh, aku mau jadi apa ya besok setelah lulus ini kayak gitu. Dan sebenarnya kan teman-teman juga banyak mempertanyakan gitu ya, Mas ya. Cuman aku mikirnya karena ya udahlah, udah dapat ini, udah belajar di kuliah tentang jurusan ini juga, daripada nanti aku mau belok jalan, mau pindah jalan malah ngulang dari awal lagi kayak gitu. Ya kenapa nggak menekuni yang ini aja kayak gitu. Mungkin kalau tadi ya di bidang bisnis mau belajar terkait hal itu juga nggak masalah, yang penting kamu punya satu yang harus kamu tekunin kayak gitu. Dan kamu udah sepakat dengan guru atau pendidik? Ya masih nanti mau jadi apa gitu, yang penting pendidik. Mantap. Insya Allah. Ini loh, masih pertanyaan yang sama sih, maksudnya sambil minum ya, Mas ya. Sambil makan loh, maksudnya kan kita sambil makan. Iya sih. Seberapa resah kamu dengan pertanyaan tadi? Tadi kan kamu mengatakan iya resah itu kan ya, maksudnya memikirkan itu kan ya. Iya.
Seberapa resahnya dengan pertanyaan besok besar mau jadi apa? Ya, mungkin mau tanya dulu sama Mas Rio. Pernah meresahkan hal itu nggak, Mas? Sepertinya ketika pertanyaan itu ditanyakan, karena kita merasakan mungkin ya. Sampai sekarang. Maksudnya untuk hal lain ya mungkin. Iya pasti ada. Pasti ada. Ya, hampir sama sih mungkin jawabannya. Hal itu meresahkan. Sekali. Serius? Iya, karena ini pertama kalau aku belok arah terus harus ngulang. Ini mungkin jawabannya ke jawaban pertanyaan itu aku waktu itu. Kalau aku belok arah terus aku harus ngulang pembelajarannya dari awal, itu pasti bakal bersangkutan dengan orang tua juga kayak gitu. Karena orang tua udah mengharapkan aku jadi meneruskan atau jadi seorang pendidik kayak gitu, jadi seorang guru. Tapi kalau aku belok arah, walaupun aku punya alasan yang kuat, tapi kayaknya udah, karena kan aku tahun lalu yang ngerasain ya Mas ya, gongnya tahun lalu, jadi kayak ya kasihan orang tua, sayang yang udah nyekolahin sampai beberapa tahun ini kayak gitu. Jadi ya alhamdulillahnya aku bisa ikhlas untuk menerusin bidang itu, jadi ya bisa dijalanin lah insyaallah. So mas go on lah ya. Ya. Masih bisa. Insyaallah masih bisa. Masih sangat bisa. Sama ini soalnya Mas, yang bikin aku yang bikin aku juga yakin itu waktu itu ibuku sih yang bilang kayak, kenapa sih harus pendidikan sama kesehatan gitu ya Mas ya? Karena waktu ini Mas, waktu itu aku pengen akuntansi gitu. Pengen akuntansi, pengen administrasi negara, pokoknya pengen yang banyak lah kayak gitu. Tapi ibuku bilang, janganlah ambil yang itu, kalau bisa yang istilahnya nanti ke depan bisa ngabdi ke banyak orang. Kalau kesehatan kan kurang. Terus ke pendidikan juga bisa buat anak-anak banyak kayak gitu. Jadi ya itu juga sih yang memperkuat pilihan. Mengabdi banyak orang. Iya. Itu kan tadi kamu ya? Iya. Kira-kira sekitarmu banyak nggak yang merasakan kayak gitu juga? Itu ya Mas, merasa bimbang dengan. Iya. Sekarang tren kayak gitu lagi naik apa? Atau memang karena sosial media sehingga itu jadi lebih nampak? Nah, kayaknya emang kalau menurutku ya Mas ya, kamu kan sebagai aktivis lah ya. Kalau menurutku sendiri karena ini sih mungkin itu yang kedua tadi, sosial media ya. Karena sekarang hampir setiap orang kan pasti punya sosial media ya. Jadi banyak juga yang posting di situ, jadi nge-distract kita yang ini mungkin karena sebenarnya ya mungkin salah satunya aku juga nge-distract orang lain gitu. Pokoknya saling lah gitu. Oh iya. Apa ya tadi mau? Sosial media itu. Oh ini terkait dengan apa tadi, keresahan tadi ya, atau yang sekarang kita kenal dengan quarter life crisis ya Mas ya. Nah, itu kan pasti insecure dan lain sebagainya, itu kan pasti setiap orang mengalami fase itu ya, sepertinya. Nah, mungkin kalau zaman dulu karena belum terlalu heboh karena sosial media, orang nggak akan kebawa-bawa buat mendramatisir itu kayak gitu ya. Mungkin aku juga salah satu yang mendramatisir itu ya Mas ya. Nah, aku juga posting juga ya, yang Mas Rio juga ngeliat. Cuman ini sih Mas, kenapa akhirnya aku posting itu karena aku pengen nuangin apa yang aku pikirin, dan suatu saat bisa aku baca lagi kayak gitu. Kalau cuma aku pikirin kan ya udah hilang kan nanti suatu saat. Nah itu sih, jadi mungkin pengaruh sosial media juga. Walaupun di situ kadang positif sebenarnya. Iya, sebenarnya banyak positifnya juga. Tapi kadang orang yang menerima itu, atau maksudnya orang yang menerima, berarti termasuk kita. Ya Allah. Iya, benar. Dia sudah ini, dia sudah itu, padahal di belakangnya juga kita nggak tahu. Dan kita ketika ngelihat itu malah ngelihatnya dengan hal-hal yang hal-hal kelemahan kita. Padahal kita juga punya kelebihan masing-masing. Ini dari beberapa pertemuan ini kita selalu bahas ini. Oh iya. Kenapa Mas kalau boleh tahu? Itu yang di film Three Idiots, pernah nonton? Pernah. Kan ada satu kata-kata. Ini tak ulang terus nih. Oke. Kata-katanya gini. Kurang lebih ya. Salah satu hal yang membuat kita menderita atau bersedih adalah ketika melihat
teman kita menderita atau gagal. Dan salah satu hal yang lebih membuat kita menderita adalah ketika melihat teman kita berhasil. Benar nggak? Iya sih, iya. Maksudnya jadi karena insecure tadi ya. Jadi kita melihat orang kayak gitu ya. Iya. Kamu merasa, dan itu terjadi di kita sekarang. Iya, aku juga beberapa kali merasa juga. Bukan karena iri. Kok kamu berhasil sih, bukan, tapi ya itu tadi jatuhnya malah lebih ke merendahkan diri sendiri kan akhirnya. Kok aku nggak bisa ya? Padahal di bidang lain mungkin kita punya kebiasaan sendiri, keahlian sendiri kayak gitu. Selama ini kamu karena itu kan semacam apa, toxic ya? Iya, mungkin sekarang itu ada di internal atau di eksternal? Maksudnya di dalam diri kita atau di luar itu? Apanya itu, Mas? Toxicnya itu. Kalau buat aku pribadi sih lebih lebih menyebut itu ada di dalam diri kita sendiri gitu. Karena akhirnya kan apa yang terjadi di dalam hidup kita sebenarnya tergantung kita merespon bagaimana itu kan, Mas ya. Mungkin ini sih, Mas. Kalau tadi berkaitan, boleh cerita aja. Boleh dong. Kan memang di formatnya cerita sambil makan harusnya ya. Siap. Dari tadi pengen makan sebenarnya. Biar apa? Enggak tegang-tegang amat. Kalau tadi kan temanya kayaknya tadi bahas seputar iya. Ya mungkin ya masalah kita lah. Kita enggak usah ngomongin orang masalah lah. Manusia lah ya, Mas. Masalah saya mungkin di sini. Jadi ini sih, Mas. Kalau hal-hal yang bikin bimbang, terus bingung nanti ke depan mau gimana, terus masalah dengan insecure dan lain sebagainya itu, kalau buat aku sendiri sebenarnya masalah dari dulu sih, Mas. Gitu. Mungkin dari kecil lah gitu. Karena pertama mungkin background akunya sendiri gimana ya, Mas, ngomongnya. Ini semoga berpengaruh ya. Semoga nyambung ya, Mas ya. Jadi aku itu kan anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi intinya anak tengah lah. Dan pernah beberapa kali baca-baca artikel dari tulisan-tulisan orang psikolog dan lain sebagainya itu sebenarnya posisi di anak keberapa itu juga menentukan karakter dia seperti apa kayak gitu. Iya. Nah, kalau yang aku baca anak kedua itu tipe orang yang santai dan ya intinya santai dan nggak terlalu banyak berekspektasi tinggi lah, karena pengaruh dari pola asuh orang tua yang mungkin kalau anak pertama kan baru pertama kali nih terus ekspektasinya tinggi ya buat anak pertama. Nah kalau yang anak kedua ini lebih meredam lah. Lagi ketika punya adik, perhatiannya juga udah tercurah ke adiknya. Jadi mungkin kalau dari yang aku baca nih anak kedua banyak istilahnya kalau bahasa kasarnya diabaikan lah gitu. Ya padahal nggak diabaikan banget. Artinya. Intinya kayak gitu kasarnya. Ya akhirnya timbullah karakter-karakter yang lebih santai, yang lebih ya udah nggak usah terlalu berekspektasi tinggi terhadap suatu hal kayak gitu. Nah aku sendiri ngerasa dari kecil itu emang aku tipe orang yang pengen cari aman kayak gitu. Nah, tadi santai terus kalau bahasa negatifnya pengen cari aman gitu. Zona nyaman bukan budaya? Zona nyaman. Iya. Senang di zona nyaman. Oh iya. Itu awal mulanya dari situ. Kemudian sampai dulu pernah, Mas, zaman SD itu aku, tapi ini sebenarnya hal yang agak negatif, tapi nggak apa-apa ya aku ceritain karena nanti ada sambungannya. Aku tuh ada masalah di SD. Ya adalah masalah dengan temen kayak gitu. Aku takut sama temanku kayak gitu. Aku takut sama temanku karena temanku intinya pas ujian tuh duduk bareng, tapi temanku agak punya kelainan kayak gitu. Tapi kan namanya aku masih kecil, belum paham ya Mas terkait itu. Aku takut, terus akhirnya ngomong sama orang tua aku pengen pindah dan sebagainya. Nah itu terjadi beberapa kali di beberapa permasalahanku. Jadi yang bisa aku simpulkan tuh kayak intinya aku pengen melarikan diri dari masalah kayak gitu. Itu. Terus ya itu tadi karena terlalu nyaman dengan terlalu senang dengan zona-zona nyaman kayak gitu. Ketika kena masalah dikit langsung pengen lari lah istilahnya kayak gitu. Dan itu dampaknya emang akhirnya berdampak besar ketika aku tumbuh sih ketika aku sekarang. Terus akhirnya
itulah singkat cerita di dalam masa pertumbuhanku tuh mengalami hal-hal yang semacam itu. Akhirnya pas udah kemarin sampai awal-awal, mungkin pas masih awal-awal kuliah juga aku masih ngerasa dalam beberapa hal, ya walaupun nggak semuanya, tapi dalam beberapa hal aku juga masih melakukan hal itu kayak gitu loh Mas. Kayak ngerasa ini aku nyamannya di sini dan sebagainya. Jadi kan malah akhirnya kemarin di tahun ya mungkin gongnya 2019-2020 tuh kayak jadi tahun yang apa ya istilahnya, penuh dinamika. penuh dinamika dan memecahkan permasalahan yang tadi tuh, permasalahan diriku tadi. Kayak kalau aku terus-terusan di zona nyaman ya akhirnya aku nggak berkembang kayak gitu, nggak berkembang secara diriku sendiri kayak gitu kan. Ya itu akhirnya jadi kayak tahun kemarin tuh banyak nyadarin hal yang aku kalau ada masalah, mau kamu lari kemanapun, masalahnya tuh bakal tetap ada kayak gitu, bakal ngikutin kayak gitu. Jadi ya udah lebih baik selesaikan, hadapi. Iya, hadapi. Nyambung gak sih maksudnya? Iya nyambung lah. Nggak nyambung pun nggak apa-apa. Oke. Gitu. Oke, Masya Allah. Iya. Jadi ini loh, tadi ya masih yang tadi ya. Ya kalau tadi sih kamu sebenarnya udah nyimpulkan, oh ya udah hadapi aja. Iya. Terus selama ini bagaimana kamu menghadapi yang tadi awal persoalan itu? Selama ini? Iya, maksudnya iya bagaimana Visa tuh menghadapi tadi yang insecure dan lain sebagainya gitu. Kan tadi kan kamu ngerasa ya aku merasakan betul itu. Selama ini kalau lagi kayak gitu, iya. Sebenarnya fase yang mungkin aku belum sadar waktu itu ya. Karena kan ketika kita mau merubah sesuatu kita harus sadar dulu sama permasalahannya Mas ya. Nah waktu itu aku ngerasa kayak ketika ada teman aku yang mungkin bisa A tapi aku nggak bisa, ngerasa mungkin ini sih Mas aku belum mencoba tapi udah ngerasa nggak bisa dulu kayak gitu. Jadi kayak ngerasa kok aku nggak bisa ya padahal aku belum ngecoba kayak gitu. Nah akhirnya gimana cara aku buat memecahkan itu ya, karena tadi ya pertama udah hadir kesadaran dulu, kedua aku coba hal-hal yang mungkin memang sekiranya kita. Aku bisa coba kayak gitu. Dan tidak harus sama dengan yang tidak harus sama. Nah kalau dalam hal lain ketika memang aku ngerasa nggak bisa, ya udah berarti emang aku nggak bisa gitu. Maksudnya aku nggak bisa di bidang itu dan bisa mencoba hal lain gitu. Itu sih Mas. Iya. Itu sih Mas, karena masa-masa kayak gitu bener-bener ini ya kadang nggak kelihatan tapi bergejolak di dalam diri sendiri kayak gitu ya Mas ya. Masalah. Iya. Yang cukup rumit. Kamu sendiri kalau tadi kan hadapi ya, terus kamu mencoba untuk keluar dari zona nyaman gitu kan ya. Nah teman-teman kan mungkin ya Allah ya tadi pokoknya aduh gimana ya Allah gitu kan. Gimana ya Allah. Bekal lain ada nggak sih yang kamu buat menghadapi itu? Selain tadi kamu mencoba bahwa saya akan saya lihat ini ada permasalahan di sini. Nyaman atau bermanfaat? Oh iya. Nyaman tapi mungkin biasa saja. Bermanfaat. Kan aku juga perempuan jadi kemungkinan itu juga kemungkinan besar malah itu juga bermanfaat ketika nanti aku berkeluarga. Biasanya adalah sabar dan syukur itu ibarat micin. Iya. Bedanya kalau micin itu melezatkan makanan, kalau sabar dan syukur melezatkan keadaan. Asik.